Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih kita. Tema yang akan kita bahas yaitu terkait beberapa aspek hukum yang berkenaan dengan bulan Sya'ban ya. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban tanggal 8 atau 7 ya. Berarti 13 atau 12 hari lagi ya kita akan segera menapaki bulan Ramadan ya. Dan tanpa terasa kita akan juga segera merayakan Idul Fitri ya. Biasanya tidak terasa gitu cepatnya waktu itu berjalan ya. Nah, bulan Sya'ban ini kalau umat Islam kebanyakan ya langsung tertuju kepada satu momentum namanya nisfu Sya'ban ya. Padahal berbicara bulan Sya'ban, beberapa aspek hukum ini ya tidak sekadar berkaitan dengan nisfu Sya'ban ya. Nah, kalau nisfu Sya'ban kan tengah bulan Sya'ban ya. Sebenarnya dari awal sampai akhir Sya'ban ini ya banyak beberapa aspek hukum yang disampaikan oleh para sahabat ya, apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban itu. Ini penting untuk kita kembali sampaikan ya, agar kita bisa mengetahui ya bagaimana sunnah Rasulullah ketika menjelang bulan Ramadan khususnya di bulan Sya'ban ini. Pertama ya, secara umum ya, bulan Sya'ban ya, penuh itu dari tanggal 1 sampai akhir Sya'ban ya, itu adalah momentum di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Berarti di hari apapun berpuasa di bulan Sya'ban prinsipnya adalah disunahkan. Nah, dianjurkan ya. Selasa atau Jumat atau Sabtu ya, atau Ahad ya, silakan berpuasa. Bahkan kalau kita lihat dari yang menunjukkan ini, Rasulullah ini ya bisa dikatakan hampir sebulan penuh bulan Sya'ban berpuasa. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwa Aisyah menggambarkan seperti ini. Karena Rasulullah SAW yasum hatta naqula la yaftur wa yaftur hatta la naqula yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin ila Ramadana wa ma ra'aitu aksara siyama minhu fi Sya'ban. Yang berkaitan dengan konteks kita sekarang ini, kata Aisyah begini, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh hanya di bulan apa? Ramadan. Dan kata Aisyah, saya tidak melihat ya, beliau yaitu Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa dari bulan Ramadan kecuali di bulan apa? Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak berpuasa, tapi sudah benar tentu tidak 1 bulan penuh. Tetapi ya di hadis lain ya, hadis riwayat Imam An-Nasai ya, ini memberikan tambahan keterangan Pak. Nah, dari Usamah bin Zaid ya. Usama pernah bertanya kepada Rasulullah sebelumnya, Rasulullah, lam araka tasum min syahrin min syuhur ma tasum min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah dari 1 bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban.
Maksudnya tidak pernah dia sebanyak itu puasa sesering itu ya di bulan Syaban. Memang tidak disebutkan sini seberapa banyak, apakah 28 hari, 27 hari, 26 hari, tidak disebutkan. Cuma intinya Rasulullah banyak berpuasa di bulan apa? Syaban itu. Apa alasan Rasulullah? Nah, kalau di hadis ini ada tambahan alasannya. Alasannya begini. Faqala dzaka syahrun, bulan itu maksudnya bulan itu bulan Syaban itu kata Rasulullah. Taqulun nasu fihi anhu, orang-orang pada lalai, pada lupa di bulan Syaban ini. Baina Rajab wa Ramadan, alasannya karena bulan Syaban ini terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kata Rasulullah begitu. Ada alasan lain, ada. Padahal kata Rasulullah, kenapa kok bisa-bisanya kita tidak memberikan perhatian atensi penting di bulan Syaban ini ya? Tapi sekarang kayaknya banyak yang orang perhatian di bulan Syaban ini ya, khususnya caleg ya. Itu suara kan. Kenapa? Ya. Padahal kata Rasulullah bulan Syaban ini penting karena kata Rasulullah wa huwa syahrun, yaitu bulan turfa'u fihi al-a'mal, diangkat pada bulan tersebut amal-amal saleh kita ya, ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah diangkat. Wa uhibbu, dan aku ingin an yurfa'a amali, ketika amalan saleh aku ini kata Rasulullah diangkat, dilaporkan kepada Allah. Wa ana shaim, ketika dilaporkan itu aku sedang apa? Berpuasa. Jadi ketika dilaporkan amalan Rasulullah, Allah melihat Rasulullah sedang berpuasa. Berarti kan kinerjanya apa? Bagus, citra kan? Nah ini hadis yang kedua ini memberikan ilat atau sebab hukum ya, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban. Karena di bulan Syaban inilah amalan kita dilaporkan kepada siapa? Dan ketika dilaporkan ternyata kita sedang berpuasa. Dan ini bagus. Kayak orang gini, kita sebagai atasan mendapatkan laporan kinerja karyawan kita, bawahan kita ya, ada laporannya nih. Nah, di laporan itu kan tertulis ya. Nah, kalau yang namanya laporan kan bisa direkayasa ya. Bisa Pak, laporan rekayasa itu ya. Yang tadinya harusnya A jadi A minus ya, jadi B jadi bahkan jadi F gitu ya. Nah lulus kalau F. Ada teman yang dapat nilai mata kuliah F lah. Saya tanya kenapa, nggak pernah hadir ya, pantas gitu. Sudah nggak pernah hadir, nggak ikut ujian akhir semester lagi kan. Dapat F. Nah tapi ketika dapat laporan kemudian ingin melihat langsung orang yang dilapor seperti apa. Ketika menerima laporan itu ingin lihat langsung, lihat langsung nih, atau kita lihat langsung nih laporan kinerja karyawan atau bawahan kita. Nah, kita ingin lihat langsung inspeksi mendadaknya ya. Kita lihat inspeksi mendadak kan. Ternyata ada di kantor. Semua sedang bekerja di depan apa? Komputer ya. Wah, berarti kan kesannya apa? Wah benar nih kerjanya karyawan saya. Akhirnya laporannya nggak dibaca, dia udah bener lah, saya percaya. Nah gitu analogi sederhana aja sebenarnya ya. Walaupun kita nggak tahu itu di depan komputer apakah lagi whatsappan atau lagi main kartu ya. Kan banyak orang serius itu kan, ini loh ya. Serius nih ya. Ternyata lagi apa? Main game gitu. Tapi memang ya, ternyata yang dinilai Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa yang dilakukan terakhir kali ketika laporan itu datang kepada Allah. Apa yang dia lakukan terakhir? Atau dalam bahasa yang bisa sederhananya adalah husnul khotimah ya. Nah, kan ada hadis ya. Hadis ini memang menjadi perdebatan panjang Pak. Ya, dulu ya hadis ini terkait pentingnya husnul khotimah ya. Di hadis itu kan begini. Bahasa sederhananya hadis begini. Ada seseorang yang melakukan amalan ahli surga ya, sepanjang hidupnya, sehingga jarak antara diri dengan surga ini hanya beberapa depa aja kan, sangat dekat ya. Patus bikuhul qaul, tapi memang ada satu ketetapan Allah yang memang ketika di akhir hayatnya kemudian dia melakukan satu perbuatan mungkar atau maksiat kemudian mati.
dan kemudian karena dia mati di akhir hayatnya masuk apa? Neraka. Itu kan menyedihkan ya. Itu namanya apa? Su'ul khotimah ya. Endingnya tidak happy ya. Tapi ada orang selama hidupnya melakukan amalan ahli maksiat, terus maksiat ya. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal kebaikan, sehingga ketika meninggal dia kemudian dalam keadaan melakukan amal kebaikan sehingga ditetapkan sebagai penduduk apa? Surga. Itu namanya husnul khatimah. Hadis ini jangan ditafsirkan begini. Nah, kalau gitu nggak ada gunanya kita sepanjang hidup apa? Menjadi orang baik. Yang penting apanya? Ujungnya. Tapi jangan tafsirkan begini. Ini kan pengecualian. Takut ada kasus seperti ini maksudnya. Jadi memahami hadis ini stressingnya, penekanannya adalah apa? Penekanannya adalah kita harus ajak istiqomah semuanya. Dan penekannya hadis ini adalah pentingnya kita husnul khotimah itu aja. Tapi saya yakin kalau orang ini sejak awal dan selalu membiasakan melakukan amal kebaikan, menjauhi maksiat, saya yakin bahwa orang ini 99,9% adalah meninggalnya husnul khotimah. Orang sering datang ke pengajian, kemudian sering sholat tahajud, sering puasa sunnah, Senin Kemis, ya. Nggak mungkin dia meninggalnya di diskotik, itu nggak mungkin. Mustahil ya, kecuali lagi ngisi pengajian. Tapi ada nggak pengajian di diskotik? Ada katanya Gus siapa gitu yang ngisi pengajian tuh jamaahnya itu adalah pekerja seks komersial gitu kan. Ada yang gitu ya. Cuma saya nggak bisa membayangkan kalau pengajian di depan itu ya. Itu gimana gitu kan, mana pakaiannya kurang paham gitu ya. Tapi saya yakin orang yang memang selalu melakukan kebaikan, pasti akhir hayatnya itu adalah husnul khotimah. Entah itu dia meninggalnya lagi Jumatan ya. Ada kan orang yang meninggalnya lagi sholat, ada nggak? Ada kan, emang dia biasa sholat ya. Dan jarang orang yang seumur hayatnya sepanjang hidupnya itu maksiat, kemudian meninggalnya lagi tahajud, nggak ada. Kerjaannya mabuk zina, kemudian jual narkoba ya, kemudian merampok ya, minuman keras ya, kemudian meninggalnya lagi umroh gitu, nggak ada. Jarang ya, jarang banget gitu. Hadis ini adalah sebenarnya menggambarkan pengecualian, ada yang begitu, jarang banget. Jadi yang dinilai Allah ini memang ketika dilaporkan orang ini terakhir sedang apa nih dilaporkan? Ternyata sedang apa? Sedang puasa. Sedang puasa ternyata. Yang dilaporkan itu. Nah, dilihat oleh Allah ternyata sedang berpuasa. Jadi memang penilaian akhirnya yang penting ya dalam ibadah kita, dalam hidup kita. Bukan berarti kita di awal kemudian boleh ugal-ugalan tidak begitu ya. Tapi biasanya yang akhirnya itu baik, biasanya yang awalnya itu konsisten juga adalah orang itu baik sebenarnya. Dalam segala hal, bukan hanya dalam ibadah sebenarnya. Dalam kehidupan di luar ibadah juga sama, yang dinilai kan akhirnya itu kan. Betul ya? Betul. Yang dinilai itu kan sebenarnya nanti adalah penghitungan suara yang manual kan? Iya, bukan yang real count atau yang di Wingcon, enggak itu sebenarnya. Yang dihitung itu nanti yang manual dihitung satu-satu diketokkan itu yang akhir ya. Masih lama itu Pak, masih lama itu. Walaupun ya biasanya tidak jauh beda sih. Biasanya tidak jauh beda, benar kan? Tidak jauh beda. Sama dalam pertandingan olahraga juga begitu Pak ya. Yang dilihat adalah akhirnya ya. Akhirnya kayak naik balap sepeda Tour de France ya. Di awalnya dia di belakang gitu. Pas finish kemudian dia nyodok ke depan pertama, yang dihitung juara yang mana Pak? Yang terakhir, itu yang terakhir finish, yang finish paling awal, walaupun dia mungkin di awal-awal di belakang terus ya, belakang gitu ya. Seperti itu. Sama seperti dalam pertandingan sepak bola sama ya. Misalkan Real Madrid lawan Persija di Jakarta. Jangan ketawa, bisa nggak? Bisa aja, persahabatan ya, persahabatan. Ball possession-nya Real Madrid 99% kan? Karena Persija semua bertahan, biar nggak ada penyerang, nggak ada pemain tengah, terus diserang ya. Ya kalau back semua 11 kan akhirnya susah golnya ya.
Itu bukan parkir bus, itu pabrik bus. Tapi di menit 90 plus 3 serangan balik Presiden Trail bang-bang pemungkas yang dulu. Sekarang itu lah dengan main gol itu ke Real Madrid. Kemudian wasit meniupkan kulit apa? Akhir. Siapa yang menang? Persija. 99% ball possession itu penguasaan bola tidak bisa dikonversi jadi gol. Nah, karena yang dilihat hasil apa? Jadi semua pertandingan itu hasil akhir. Nah, ibadah juga hasil akhir. Hidup kita juga hasil akhir. Nah, maka ketika dilaporkan dilihatnya orang ini terakhir sedang apa? Oh, sedang puasa. Nah, sedang puasa. Tadi sesama ini juga ada satu pelajaran menarik, Pak. Apa itu? Alasan Rasulullah kenapa berpuasa di bulan Rajab adalah bulan di mana orang itu lalai, kata Rasulullah begitu. Daka syahrun taqulun nasbihan. Lalai apa? Untuk beribadah. Terutama puasa, karena begini. Kita puasa yuk bulan Syaban. Jawabannya kan kadang-kadang kita sering mendengar gini. Entar aja kan sudah dekat bulan apa? Ramadan. Ya kan gitu kan? Entar aja puasa, sebentar lagi apa? Ramadan, nanggung ini. Maka dalam konsep ini ada konsep namanya munggah. Konsep munggah itu apa? Makan-makan sebelum datangnya bulan. Nah, sebenarnya agak berlawanan dengan sunnah Rasulullah. Agak sebenarnya. Karena Rasulullah juga tidak sebulan penuh sebenarnya. Bolehlah munggah, tapi tidak munggah setiap hari di bulan Syaban. Ya benar ya. Jadi Rasulullah ini melihat kayaknya orang nggak perhatian nih kalau di bulan Rajab puasa kan, karena di bulan Syaban. Karena pikir nanti aja sekalian apa? Ramadan. Nah, dan itu cara pandang itu kata Rasulullah salah ya. Kalau kita tarik lebih luas lagi, Pak, ibadah yang dilakukan ketika orang itu lalai maka nilainya bobotnya akan semakin tinggi. Contohnya, sholat apa yang paling afdol setelah sholat 5 waktu? Tahajud. Karena sholat tahajud yaitu ketika kebanyakan orang sedang apa? Tidur. Kan paling afdol ya? Paling afdol. Jadi kita paham satu amalan ibadah yang kita lakukan ketika banyak orang lalai itu nilainya jauh lebih tinggi. Kan begitu penilaian. Nah, sholat tahajud afdol. Kenapa? Orang kan jarang sholat tahajud, jarang. Ada orang bangun 2:30, 3:30. Bukan hanya nonton bola, pipis doang, habisnya tidur lagi. Ada yang, tapi mungkin kalau nanti bulan puasa 2:30, 3:30 itu sekalian apa? Sahur ya, bagus itu ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dianjurkan pada bulan Sya'ban ini berbanyak puasa. Tentu saja ada hikmah yang gampang kita tarik ya. Ini hitung-hitung bahwa kita sebelum masuk bulan Ramadan, bulan apa, latihan apa? Puasa ya, biar terbiasa kan sebenarnya. Karena orang yang tiba-tiba puasa itu Ramadan saja, nah ini di hari pertama kedua ini akan mengalami seperti kekagetan. Jadi kayak itu benar-benar letih ya, capek ya, karena memang puasanya hanya bulan apa? Ramadan saja. Jadi Rasulullah mentradisikan bulan Syaban memperbanyak puasa ini agar ketika bulan Ramadan gak berat. Kan kalau kita ingin melakukan sesuatu pertandingan itu kan latihan dulu ya. Latihan Pak sama ya. Nah, PSSI aja ketika Piala Asia kan latihannya kemana-mana ya. Uji coba lawan Brazil kalah 10-0 ya. Lawan Argentina kalah 7-0 ya. Lawan Prancis nggak apa-apa, ini juga latihan ya. Nah, ya ketika pas Piala Asianya ya mungkin ya kalah juga gitu. Tapi lumayan, itu sejarah masuk ke berapa? 16 besar ya. Nah, walaupun tuh karena ada faktor bukan dibantus ya. Nah, 3 terbaik karena yang bantuannya Kajarsan kalau bahasa sederhana. Tapi yang penting ketika orang akan bertanding ini memang perlu latihan. Ketika kita akan bertanding atau akan memaksimalkan Ramadan kita, maka agar kita maksimal kita harus latihan dulu.
Maka kalau nggak latihan itu kan hari pertama puasa ya capek banget ya. Lapar banget, bener kan? Lapar banget kan? Haus. Maka ketika buka pertama ini ya, itu adalah seperti orang balas dendam. Makan, kenyang sekali. Nah, ketika kenyang, biasanya kalau orang kenyang itu apa? Ngantuk, ya kan? Kan kalau orang kenyang ngantuk ya. Kalau orang lapar marah. Gitu kan? Nah, makanya orang marah dikasih makan. Kenapa? Oh, ada ketawa nggak ada apa-apa nih. Betul, memang kita juga kalau lagi lapar kan kesel ya. Nah, akhirnya nggak maksimal Pak. Kenyang, ngantuk, tidur. Habis maghrib betul kan sholat kan? Boro-boro berjamaah di masjid. Habis makan, buka di rumah, kemudian ngantuk. Sholatnya di mana ya? Di rumah kan? Di rumah aja kan. Udah nggak kuat ya. Karena kalau ke masjid saking kenyangnya harus digotong ya. Nggak ada lah ya gitu. Akhirnya nggak maksimal, akhirnya ketiduran kan? Tidur, bangun-bangun mungkin jam 10, jam 11, mau terawih sendirian malas ya? Malas. Nah, makanya sebenarnya terawih itu ya, memang yang paling abdul ini kalau mencontoh Rasulullah, terawih itu kan ibadah individual sebenarnya. Awalnya gitu kan? Individual Pak. Rasulullah sampai 1 malam, 2 malam, 3 malam memang di masjid tapi salat individual sendiri. Tapi kemudian para sahabat mengikuti Rasulullah ya. Nah, lama kelamaan banyak dan Rasulullah khawatir dianggap itu wajib kan begitu sejarahnya ya. Nah, setelah di stop oleh Rasulullah salat berjamaah tarawih tersebut atau salat malam ya di bulan Ramadan. Kemudian di eranya Abu Bakar, di eranya Abu Bakar ya, masih sendiri. Di Umar baru apa? Kelihatan Umar ingin melihat ada kesemrawutan masjid. Ada sholat sendiri-sendiri, ada yang kelompok berjamaah sedikit-sedikit. Kata Umar nih kalau imamnya satu kemudian semua disatukan ini lebih apa? Lebih bagus ya. Nikmal bid'ah katanya. Bid'ah yang paling utama. Pernah makan itu Umar. Itu sejarah tarawih. Maka dari situlah kemudian riwayat tarawih berbeda-beda. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Silakan saja sebenarnya. Nah, nanti ada setelah hukum fikih ini sebenarnya hitungan sholat tarawih itu berapa kan begitu? Kalau pendapatnya Aisyah kan Rasulullah tidak pernah lebih sholat malam di Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi pernah ditanya Rasulullah bagaimana sholat malam atau tarawih tersebut? Sholat malam ya. Rasulullah hanya mengatakan gini, sholat malam itu adalah masna-masna, yang penting dua-dua. Pernah mengatakan itu. Jadi tidak disebutkan hitungnya apakah 11 atau 23 atau 13 atau tapi sekarang yang kebanyakan orang yang paketnya itu adalah paket berapa? 11 ya. Jarang yang 23. Jarang. Nah, yang 23 sudah agak lama sih ya. Nah, tapi ada Pak yang 23 jauh lebih cepat dari yang 11 ada juga. Nah itu saya juga heran nih gimana sholatnya gitu. Yang 23 lebih cepat daripada 11 ya. Nah, saya dulu di kampus ya. Itu yang 11 Pak. Nah, itu dari jam Isya jam 15 ya, selesai jam 9 Pak. Terawih sampai Isya. Kenapa? Karena satu kali terawih 1 juz selesai. Imamnya begitu programnya di kampus. Lumayan lama sih ya. Nah, kalau ingin ringan yang ya qul huwallahu al-ikhlas ya. Saya lihat ada sholat terawih rakaat keduanya mesti surat apa? Al-ikhlas ada satu al-ikhlas ya betul ya? Ada. Nah, menurut saya sih ya boleh-boleh saja sih ya. Nah, tapi kan ya kalau kita lihat kan apa tidak lebih baik membaca surat yang belum dibaca yang lain. Nah, itu kan nggak masalah sih karena memang ada sih sahabat Rasulullah ya Rasulullah saya suka surat Al-Ikhlas ya baca terus saya kan. Saya yakin di sini semua suka Al-Ikhlas kan? Disuka bukan karena maknanya tapi apa? Pendeknya itu gitu kan masalahnya kan. Apa surat kamu yang paling suka? Nilainya yang paling tinggi Al-Ikhlas, maka saya baca terus dalam surat nilainya atau karena pendeknya gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Syakban ini adalah perbanyak puasa. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan nisfu Syakban. Saya nggak tahu Pak Ustaz Haji
Ya wis ini biasanya ada amalan nisfu Sa'ban nggak ada ya. Tapi kita jelaskan Bapak ya. Jadi di beberapa masjid ya, bahkan tradisi ketika saya SD ya, di kampung saya itu orang tua ini sudah ngingetin kalau nanti malam apa namanya nisfuan ya, betul ya. Ada ya beberapa masjid ya, benar Pak, banyak Pak. Ini sebenarnya status sejarahnya gimana sih ya? Kalau kita lihat ya terkait masalah nisfu Sa'ban ini, disebutnya malam nisfu Sa'ban ya, Lailatul nisfu Sa'ban. Pertama ya terkait ini ya, memang ada hadis-hadis yang menyebutkan fadhail lailati an-nisfi min Sya'ban, keutamaan pertengahan dari bulan Sya'ban ini. Ada hadis itu. Dan beberapa ulama komentar berdasarkan hadis itu ya. Pertama ya hadis yang ini disebutkan hadis ini ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Bahwa di hadis ini Rasulullah bersabda seperti ini. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatal nisfi min Sya'ban ila samai dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan turun di malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Akan turun. Fayat biru li aksar min adali syikri gonami kalbin. Maka Allah akan mengampuni ya, lebih akan mengampuni tentunya kaum mukminin ya, akan mengampuni lebih banyak daripada jumlah bulu domba. Nah, bulu domba ada berapa? Enggak banyak. Enggak pernah gitu kan? Nah, tapi bisa dihitung nggak kan? Ini lama ya. Nah, itu seperti ngitung surat suara susah ya. Ya, bayangkan Pak ada berapa ratus ribu TPS? 800.000 ya? Wah itu puyeng Pak tuh. Ya bener nggak? Udah menghitung harus. Nah, tapi ya lebih puyeng lagi ngitung bulu domba ya. Jadi Allah akan turun ya, di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban ya, malamnya ke langit dunia akan mengampuni lebih daripada jumlah bulu domba. Tapi Imam Al-Bukhari mengatakan hadisnya dhaif. Ini pertama ya. Ibnu Majah, nah ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani yang ini. Sama kayak tadi, Inna Allah la yaqulu lailatan min Sya'ban. Allah akan melihat-lihat pada pertengahan malam bulan Sya'ban ini, akan melihat-lihat nih. Siapa-siapa yang Allah akan ampuni. Fayadbiru li jami' khalqi, Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali dua. Illa li musyrik, kecuali orang musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah ya. Salah satu bentuk menyekutukan Allah yang banyak fenomena terjadi di masyarakat seperti percaya ramalan dukun ya. Ya. Kalau percaya ramalan kuikon itu musyrik ya. Itu ada metode ilmiahnya itu enggak. Nah, kalau kuikon enggak, ada metode ilmiah sampel aja. Nah. Kemudian musyahid, orang yang sedang bermusuhan. Konflik gitu ya, bermusuhan itu enggak Allah akan ampuni. Allah tidak akan mengampuni orang itu. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang kata Syekh Albani ini hadisnya hadis hasan. Di hadis lain juga sama seperti itu, cuma ada tambahannya. Kalau tadi kan yang tidak Allah akan ampuni itu ada dua ya, orang musyrik dan yang bermusuhan. Kalau di hadis riwayat Imam Ahmad yang lain, yang tidak akan Allah ampuni itu adalah yang sedang berkonflik dan pembunuh. Nah, itu dosa besar ya. Kemudian ya di hadis lain juga ada. Hadis riwayat dari Utsman bin Abi Al-As marfu'an dari Rasulullah, bahwa Rasulullah berkata begini, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban ada munadi." Apabila malam pertengahan Sya'ban ini, maka ada yang menyeru. Ada yang menyeru. Siapa yang menyeru itu? Apa yang dikatakan? Yang menyeru itu adalah malaikat.
Ada yang mengatakan juga Allah. Hal min mustakbir fa'aghfirulahu, kata yang penyeru itu, apakah ada orang yang istighfar kemudian aku ampuni? Hal min sa'ilin fa'u'tihi, adakah ada orang yang meminta niscaya aku akan kasih? Fala yas'al ahad syai'an illa u'tiyahu, tidak ada seorang pun yang meminta sesuatu kecuali aku akan kasih. Kecuali dua, ila zaniyah bi farjiha, kecuali adalah perempuan penzina, atau musyrikan atau orang musyrik. Ini kata Allah. Hadis ini dhaif juga. Jadi saya tidak akan menyebutkan semua hadis, banyak di sini ya. Tapi dari hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sa'ban, Sa'ban, itu yang paling bagus derajatnya itu hanya hadis Ibnu Majah, yaitu hadis levelnya hasan. Sisanya adalah dhaif sekali. Bahkan ada beberapa hadis yang dikategorikan hadis maudhu atau hadis palsu. Oleh karena itu, menyikapi hadis ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah menghidupkan pertengahan Sa'ban, malam nisfu Sa'ban ini dianjurkan atau tidak? Sejauh mana mereka mengambil hadis-hadis tadi? Nah, itu kan permasalahan. Dan ini bukan ulama sekarang, sejak dulu. Maka dari ulama yang terakhir itu terpecah menjadi dua. Ada ulama Ahlus Syam. Ahlus Syam ini ulama Suriah, Libanon, dulu nih. Di eranya tabi'in. Tabi'in itu karena satu era setelah siapa? Sahabat ya. Jadi lama banget cuma ya. Dan ada Rasulullah, sahabat, tabi'in. Jadi tabi'in itu nggak bertemu Rasulullah. Dia adalah murid-muridnya sahabat Rasulullah. Nah, di ulama Ahlus Syam di era tabi'in itu kemudian mereka menjadikan malam pertengahan bulan pertengahan bulan Sa'ban ini sebagai malam yang istimewa untuk ibadah. Bahkan ada tabi'in mengkhususkan diri datang ke masjid memakai baju yang bagus, kemudian pakai wangi-wangian, bercelak, kemudian beribadah di masjid, sholat malam, kemudian istighfar, zikir. Tradisi itulah yang kemudian awal mula kemudian kenapa ada menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Itu ada di ulama Syafi'i. Tetapi yang pendapat yang kedua yaitu ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu apa? Saudi Arabia, Mekah, Madinah ya, mengatakan kalau hadisnya itu dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan untuk beramal. Nah, itu pangkal perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan begini, memang betul bahwa ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sa'ban seperti yang kita sampaikan tadi ya. Tapi kata dia begini, harus yang menjadikan catatan oleh kita. Kalau ada hadis yang menunjukkan keutamaan sholat malam di nisfu Sa'ban, maka dipastikan hadis itu adalah hadis palsu. Hadis palsu. Walaupun hadis itu ada di kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Jadi memang para ulama hadis mengatakan banyak hadis-hadis yang di kitab Ihya Ulumuddin ini memang hadis yang sangat lemah sekali, bahkan ada yang sampai pada derajat hampir hadis apa? Palsu. Kenapa hadis palsu? Karena di antara perawinya ini ada yang majhul. Majhul itu apa? Majhul itu tidak diketahui. Kalau datang ke TPS itu adalah pemilih gelap, ya. Nah, jadi terdaftar di TPS itu adalah 400 orang, jumlah pemilih 500, berarti yang majhul berapa? 100. Nah, itu alam gaib ikut 15. Yang majhul itu dia. Jadi kalau ada rangkaian perawi hadis tidak diketahui, maka dianggap hadis itu apa? Bisa dianggap hadis palsu. Ini hadis kok nggak nyambung, 3 orang nggak dikenal, siapa dia? Gitu. Nah, jadi kata Al-Imam Asy-Syaukani, hadis yang menyebutkan keutamaan sholat malam di nisfu Sa'ban itu adalah hadis-hadis palsu, tidak ada. Nah,
Ulama Syam yang kemudian memuliakan nisfu Sya'ban ini pun dalam praktek memuliakannya berbeda-beda. Ada yang datang ke masjid, kemudian ada yang melakukan ibadahnya berjamaah, ada yang sendiri-sendiri, beda-beda tuh. Nah, walaupun praktek kita yang kita lihat di kebanyakan masjid adalah kemudian datang antara sholat maghrib dan sholat isya, kan begitu kan? Kemudian ada sholat disebut sholat ar-raghaib, tahu nggak raghaib kan? Jam 12 rakaat itu. Kemudian ada juga sholat 100 rakaat ada. Nah, kata Imam Nawawi, padahal Imam Nawawi ini ya pensyarah terbaik secara Sahih Muslim ya, namanya kitabnya Al-Minhaj ya. Ahli hadis dia. Dalam beberapa pendapatnya dia adalah pendapat yang sangat longgar Imam Nawawi ini. Tapi ketika dia mengatakan sholat 12 rakaat di nisfu Sya'ban apalagi yang 100 rakaat, bahwa sholat itu tidak ada dalilnya sama sekali dan itu perbuatan bid'ah. Nggak ada dalilnya masalahnya. Nah, itu kan. Tapi kalau ulama Syam lain, boleh nggak kita kemudian memperbanyak sholat malam khusus di nisfu Sya'ban? Ya boleh-boleh saja, silakan. Ya. Tapi ya masalahnya memang kalau kemudian kita mengkhususkan bahwa kalau sholat malam di bulan nisfu Sya'ban ini ada keutamaan, bahwa keutamaan itu adalah hadisnya adalah hadis apa tadi? Hadis palsu masalahnya. Nah, jadi kita bisa memahami kalau ada yang merayakan atau menjadikan nisfu Sya'ban ini ada satu tradisi ibadah tertentu ya di masyarakat, memang awal mulanya seperti itu, ada hadis-hadis keutamaan nisfu Sya'ban. Termasuk hadis yang dipermasalahkan adalah bahwa nisfu Sya'ban ini adalah di mana rezeki kita, umur kita ditentukan, betul ya? Ada itu. Dan itu keliru. Karena umur kita, rezeki kita itu ditentukan setahun ke depan bukan di malam nisfu Sya'ban, tapi di malam Lailatul Qadar. Itu yang betul. Kata para ulama ya. Nah, jadi kalau begitu, apakah kita kemudian menghidupkan nisfu Sya'ban boleh? Ya tergantung kita mau mengambil pendapat ulama Syam atau pendapat ulama Ahlul Hijaz. Ya kan? Kalau berpendapat bahwa hadis dhaif bisa jadikan sebagai landasan, ya silakan. Tapi kalau mengatakan hadis dhaif nggak bisa, ya nggak usah, gitu kan? Jadi kalau saya sendiri memang tradisi dulu kalau di kampung ya, saya sendiri pribadi ya ikutlah. Tapi setelah kita baca tentang malam Sya'ban utama segala macam, saya tidak ikut. Tidak ikut, termasuk di masjid saya di daerah dekat Karang Baru ini, masjidnya ada nisfu Sya'ban. Udah diingetin, sampai saya diundang juga, Ustaz jangan lupa nisfu Sya'ban. Siap aja gitu kan. Tapi memang nggak terbiasa saya, apalagi ketika saya kuliah di Yaman itu nggak terbiasa nisfu Sya'ban ternyata. Walaupun itu madhab Syafi'i sebenarnya. Nah, jadi begitu permisalannya. Saya menyampaikan ini harapannya adalah kita agar bisa memahami kenapa orang melakukan nisfu Sya'ban, itu aja sih. Jadi jangan sampai terlalu menyalahkan ya, bahwa memang ada dalilnya, ada hadisnya ya. Cuma perspektif memandangnya berbeda Pak. Kalau yang ikut merayakan atau menghidupkan nisfu Sya'ban, perspektifnya begini. Doib juga Pak, hadis. Benar ya? Tapi yang tidak ikut menghidupkan, hadis-hadis juga Pak, nggak ketemu tuh. Dan selalu begitu Pak. Itu adalah perbedaan mazhab, itu adalah dasarnya semua selalu begitu. Kita harus maklum ya. Nah, kita harus memahami itu. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi terpecah belah kuat, maksudnya begitu ya. Jadi kita tetap dalam koridor bahwa masih sama-sama Islam, cuma cara pandang dalil yang berbeda. Nah, karena memang kita tidak bisa memaksa satu tradisi yang sudah lama dilakukan kemudian kita larang. Kalau memang tradisi masih ada dalil yang tidak bisa. Nah, itu yang menurut saya lebih bijak ya, daripada kemudian kita memusuhi ya, itu tidak boleh sebenarnya. Jadi begitu ya. Jadi masalah nisfu Sya'ban adalah masalah yang memang ada dalil-dalilnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi permasalahannya. Ada satu hadis Rasulullah SAW ya,
Yang hadis ini sebenarnya agak bertentangan dengan amalan pertama, bahwa yang dianjurkan oleh Rasulullah ini sepanjang bulan Syaban kan berpuasa tadi ya. Tapi hadis ini seperti agak bertentangan. Nah, hadis ini ya bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini ya. Idan tasofa Sya'ban fala tasum hatta Ramadan. Jika sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa sampai Ramadan. Ada hadis itu ada. Cuma bukan hadis sahih memang. Maka ketika para ulama mengatakan ini bukan hadis sahih, berarti bertentangan hadis yang lebih apa? Sahih tadi, bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, termasuk kalau sudah lewat tengah bulan Sya'ban. Jadi hadis ini tidak bisa dianggap. Ada yang mengatakan hadis ini mansukh. Ada juga mengatakan itu. Mansukh itu apa? Nah, dihapus ya. Dibatalkan, di amendment ya, di amandemen kalau bahasa kita. Gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, ada juga mengatakan hadis ini sebagai tindakan waspada kita ya, agar kita tidak memulai Ramadan lebih awal. Ada juga yang mengatakan gitu. Tapi cara pendapat itu kurang kuat, karena kalau pertengahan kan nggak mungkin kita kemudian mulai Ramadan. Ada yang mengatakan itu. Nah, ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini ya, bahwa la tuqaddimu Ramadana bisyam yauman al-yaumaini. Jangan mendahului puasa ini sehari atau 2 hari. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kan ada hadis itu kan? Ada hadis itu. Kan bisa sahih. Nah, hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya apa? Ini bagi orang yang tidak terbiasa puasa tertentu. Maksudnya begini. Kalau ternyata berdasarkan ini ya, apa namanya? Kalau menentukan Ramadan itu ada berdasarkan ru'yah, ada berdasarkan hisab. Berdasarkan hisab, misalkan puasanya hari Jumat misalnya. Orang itu terbiasa puasa Kamis, boleh nggak? Boleh. Walaupun nyambung ya, boleh. Ada yang mengatakan boleh. Kalau sudah terbiasa. Atau situasinya orang ini darurat punya hutang 1 lagi Ramadan yang lalu, maka boleh. Pada hari Kamisnya berpuasa, Jumatnya bukan puasa Ramadan. Jadi nyambung nggak? Nah, jadi itu ya. Jadi hadis ini ya. Kemudian kenapa Rasul mengatakan tidak boleh sehari itu 2 harinya berpuasa, kecuali yang 2 kondisi tadi ya? Itu kata para ulama, itu agar tidak mendahului Ramadan. Jadi melakukan puasa Ramadan belum waktunya, agar tidak seperti itu. Nah, kata-kata para ulama itu seperti itu ya. Nah, jadi amalan sekali lagi yang paling utama di bulan Sya'ban ini adalah puasa. Yang disebut Sya'bannya tadi ya, itu ada hadis-hadis keutamaan. Kalau yang kemudian ingin mengamalkan hadis itu, maka amalan-amalan sudah barang itu adalah banyak istighfar ya. Kan Allah mau mengampuni semua makhluknya ya. Jadi banyak istighfar, berdoa. Nah, kalau dia meyakini hadis itu bisa diamalkan seperti itu. Jadi itulah persiapan di bulan Sya'ban yang harus kita bukan harus, yang sebaiknya kita lakukan sebagaimana Rasul melakukannya. Jadi mengikuti tradisi Rasul ya. Kesimpulan besarnya adalah perbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Nah, saya ingin lebih menjelaskan apakah puasa di bulan Sya'ban ini disebutnya puasa apa ya? Ada nggak namanya? Ya namanya puasa Sya'ban kan? Tapi bolehkah kita kemudian sekalian, khususnya ibu-ibu yang punya hutang, di bulan Sya'ban ini sekalian ingin mengikuti tradisi Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sekalian bayar apa? Hutang. Boleh nggak? Boleh. Dan itu dilakukan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan begini, saya karena sibuk melayani Rasulullah SAW, sampai kemudian Aisyah
baru bisa membayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Berarti kan sekalian ya, sekalian Pak. Bapak-bapak yang baik punya hutang, tapi bapak jarang punya hutang ya. Maksudnya hutang puasa, jarang ya. Atau ingin puasanya puasa Nabi Daud ya. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya lagi enggak ya, puasa lagi. Maksudnya selang-seling. Itu kalau ingin latihan puasa Nabi Daud di bulan apa? Sya'ban, sekaligus untuk mengikuti tradisi siapa? Sunnah Rasulullah. Itu. Mudah-mudahan ini kan baru tanggal 8 jadi betul ya? 9 ya? Ya 8 lah. 8 Sya'ban. Berarti ada berapa hari lagi kita bisa memperbanyak puasa ya? Seminggu ini coba bisa nggak puasa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sampai tanggal 15 Sya'ban gitu. Itu latihan. Saya yakin kalau kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban, Ramadan kita sudah siap nggak? Siap ya. Insya Allah ya, sekaligus kalau kita banyak berpuasa kan bisa banyak berhemat ya. Berhemat ya. Gas di rumah juga kita bisa hemat gitu. Nggak banyak berpergian gitu. Kita banyak berhemat ya. Nah itu jadi itulah beberapa aspek hukum yang terkait dengan bulan Sya'ban ya, yang kata Rasulullah orang banyak lalai ya. Mentang-mentang sebentar lagi mau apa? Ramadan ya. Udah teraja puasa Ramadan sekarang happy ya. Namanya munggah itu. Munggah itu tidak bisa seperti itu. Bahwa Rasulullah ternyata, jadi kalau ditanya dalil munggah ada nggak? Nggak ada. Itu Pak Ustaz bilang nggak bilang sebenarnya. Dalil munggah itu nggak ada sebenarnya. Itu kan tradisi aja ya. Tradisi aja. Tadi saya lihat pada rumah lagi makan semua itu lagi munggah. Sebelum Ramadan ya. Nah itulah mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Hanya sekadar mengingatkan ya. Saya yakin mungkin di antara kita sudah tahu, tapi mungkin kalau diingatkan kembali kan bisa memotivasi kita untuk mengamalkannya minimal gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti besok kita sahur ya. Itu latihan apa? Ramadan sahur ya besok ya. Jadi ketika Ramadan kita sudah terbiasa ya. Tidak lelah banget lah ya, tidak kepayahan. Kita cukupkan sampai di sini kajian bulanan kita. Fikih ya. Mungkin kajian terakhir ya sebelum apa? Yuk Ustaz ya. Iya nggak mungkin habis maghrib kita di sini. Ustaz kan juga ada yang mau gitu. Udah buka semua ya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah Sya'ban dulu ya. Nanti Ramadan kita insya Allah ketemu. Kalau nggak salah ada jadwal sini bisa ya. Yang insya Allah kita ketemu lagi di jadwal tarawih kalau nggak salah bulan Ramadan ya. Ya mudah-mudahan kita masih ada umur Ramadan ya. Kan ada doanya walaupun hadisnya doib ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Itu hadis riwayat Imam Bazar dan itu memang hadis doib. Tapi kan doib juga. Itu dua pandang yang berbeda ya. Saya ingin memahami ya bagaimana para ulama memahami hadis seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan apa yang disampaikan oleh Al Ustaz Haji Muhammad Ilyas sangat memuaskan sekali.